sampai berjumpa kembali di Remonian Tour Organizer. Oke teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat dari Remonian, kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya, dan kita alhamdulillah kedatangan narasumber kita, salah satu dari beliau awalnya dari seorang kepala sekolah ya, yang mana hari ini kita akan dengar cerita-cerita seperti apa ya, kok dia bisa terjun di bidang travel ini, apakah menjanjikan ataukah enggak, ataukah kenapa. Maka kita cari tahu yuk ke orang atau ke narasumber kita untuk siang ini. Ada di mana? Oke, ikuti terus saya. Oke Pak, selamat siang Pak. Selamat datang di tempat kami. Oke, gimana Pak perjalanan tadi? Aman? Lancar, alhamdulillah. 1 jam Oke, baik teman-teman dari Remonian, kita sudah kedatangan narasumber dan sedikit kita akan berkenalan dan kupas tuntas ya kalau perlu bagaimana ya solusi ataupun dari awal kita bisa membangun tour and travel. Jadi nggak punya basic ataupun misalkan dari latar belakang tour and travel kita bisa membangun usaha seperti ini ya. Oke, kita tanya dan kita kupas masalah ataupun pengalaman beliau dari awal membangun travel dan gimana susahnya ya. Oke, baik Pak, nama Bapak siapa sekali lagi nama Bapak? Oke. Iya, nama saya Ena Sumarna Pak. Ena Sumarna. Iya. Oke, baik. Dari mana Pak awal gitu ngerintis ataupun perjalanan? Di tempat mana, daerah mana gitu, Serpong atau Jakarta atau Katangan atau kan mana gitu Pak? Oke, baik. Saya sebetulnya asalnya dari Tangerang, yaitu dari Tangerang Selatan. Kemudian kalau kecamatan saya di Serpong ya. Base camp kita di Serpong sebetulnya. Oke, baik. Nah, untuk mungkin pemirsa Remonian ini pengen tahu ya, mungkin dari awal silsilahnya. Basically dari apa kok bisa hebat gitu membangun tour and travel sebesar sampai sekarang ini? Oke, sebelumnya saya itu nggak ada basic di pariwisata ataupun tour and travel, karena basic saya sesungguhnya itu adalah pendidikan. Oke. Jadi kebetulan kalau dari background pendidikan saya itu S1 saya pendidikan, S2 saya juga pendidikan. Oke, jadi baik, saya nggak pernah yang namanya itu kuliah atau ada pelatihan, ikut pelatihan atau nggak gimana gitu. Itu saya nggak pernah berkecimpung awal itu di dunia pariwisata. Luar biasa sekali ya. Iya. Berarti nggak ada notabe untuk basic pariwisata. Nggak ada. Ya? Saya sebetulnya nggak ada basic pariwisata. Awal kenalan sama pariwisata itu tahun 2020 pas Covid. Pas Covid 2020 itu di akhir tahun 2020 Desember kalau tidak salah itu mulai awal saya sedikit bekerja sama dengan travel agent lainnya. Makin kesini dipelajari, ikut-ikutan segala macam. Kemudian pernah juga gitu kan gabung sama teman gitu ya, dari tahun 2021 sampai 2024 gitu. Cuma akhirnya sebelum memutuskan di bulan Mei kurang lebih ya, bulan Mei tahun 2024 ini saya memutuskan untuk membuat atau membuka travel Remonian Organizer yang berdiri sendiri lah, mandiri gitu. Oke. Baik. Nah, untuk ini sendiri latar belakang dari keluarga mungkin Pak ada yang dari basic pariwisata ataupun yang lain gitu. Kok bisa langsung kepikiran bahwa lebih baik saya dari latar pendidikan lebih baik saya mengambil jalur bidang pariwisata. Oke. Sebetulnya basic itu dari keluarga saya, dari orang tua saya, kemudian dari kakak saya itu termasuk saya itu nggak ada yang basicnya di pariwisata. Cuma kakak saya yang pertama itu yang laki-laki, dia pernah juga kerja di salah satu travel di Jakarta. Oke, baik. Dan kebetulan kakak saya yang kedua yang perempuan gitu ya,
Dia memang kerja di salah satu perusahaan travel. Jadi pertama kali dia lulus kuliah langsung kerja di salah satu travel di Jakarta, kemudian dia resign pun ternyata masuk kerjanya lagi ternyata di salah satu perusahaan travel juga. Jadi mungkin dari situ kita sering ngobrol segala macam tentang travel dan sebagainya, tentang dunia wisata dan sebagainya, sehingga ada keinginan lah mengembangkan. Kok kenapa terpikir kita nggak buka sendiri gitu, dan kebetulan alhamdulillah saya punya teman-teman yang support saya pengetahuan tentang dunia pariwisata dan tour and travel ini. Jadi istilahnya support dari kakak ya, mungkin dari kakak, mungkin ada sedikit apa namanya tuh, jadi bidang yang hampir sama lah ya. Iya. Cuman alangkah baiknya mungkin Pak Eno sendiri bisa membangun, siapa tahu bisa apa sebesar sampai sekarang mungkin dulunya nggak kepikiran ya, nggak kepikiran untuk Remonean ini menjadi tumbuh berkembang pesat, dan alhamdulillahnya mungkin jadi untuk sahabat Remonean juga nggak menutup kemungkinan ya bahwa tidak ada basic, sekali lagi dari tour and travel juga kita bisa buka dan bisa berkembang. Nggak ada. Yang penting apa sih Pak moto dan ataupun misi dari awal kok bisa ada kepikiran membuka tour and travel? Misi yang paling bikin apa kokohnya itu dari hati apa tuh Pak? Iya, yang pertama yang kenapa sih kepikiran bikin organizer sendiri ya gitu. Saya disebutnya organizer lah ya, karena di Remonean itu kan nggak hanya satu produk saja, kita tuh banyak produk lah gitu ya, bukan hanya menangani tour and travel, tapi kita juga ada beberapa produk kita lainnya gitu ya, makanya saya sebutnya organizer ya gitu ya. Nah, kalau misalnya di Remonean organizer ini, pertama kenapa saya tercetus, kita harus bisa nih bikin sendiri gitu ya, kita harus bisa ngembangin sendiri. Itu yang pertama tujuan saya, yaitu adalah gimana saya bisa mempersiapkan apa ya, bisa dikatakan usaha saya untuk masa depan saya, jaminan masa depan saya. Siap. Ya, karena dengan apa yang saya kerjakan, profesi saya saat ini, saya kan sebetulnya basicnya guru nih. Ya, saya basicnya guru nih sebetulnya ya. Itu dari pendidikan saya guru. Ternyata. Dari guru ini kita loh, profesi guru ini kan semakin ke depan itu kan semakin banyak persaingannya ya. Yang saya khawatirkan adalah nanti ketika saya di usia pensiun nanti, kurang lebih 25 tahun 23 tahunan ya. 23 tahun saya lupa. Sekitar 23 tahunan gitulah. Saya mempersiapkan dari sekarang, makanya saya harus punya usaha. Apa nih usaha yang sedang hits dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya terpikir, oh ada travel agent gitu, ya ada organizer. Oh yaudah, saya terpikir satu itu. Jadi yang pertama itu adalah saya mempersiapkan usaha di masa depan saya. Yang kedua, saya ingin membuat suatu organizer, katakanlah tour and travel ya, yang apa ya, yang bermitra dengan sekolah, dengan konsumen. Kita itu kan sebenarnya target marketing organisasi itu kan adalah sekolah-sekolah. Nah, saya ingin membuat travel tapi memiliki kesan yang berbeda daripada travel-travel yang sudah ada gitu. Dan kita sifatnya bukan seperti mohon maaf, ketika saya punya konsumen saya butuh saya, selesai kegiatan kita putus, enggak. Tapi saya ingin menjadi mitra bagi sekolah. Nah, ini dia, betul, mungkin kuncinya ya Remonean menjadi besar gara-gara emang dari awalnya kita niat dari hati untuk membesarkan itu. Jadi bukan dalam arti satu ada jalan, satu trip, berhenti stuck di sana, stop, tapi kita berkesinambungan. Betul sekali. Mungkin itu perlu dicontoh ya. Jadi visi misi dari awalnya seperti apa. Dan ada lagi pertanyaan Pak mungkin. Nah, satu lagi yang kenapa baik. saya memutuskan untuk ini. Jadi saya punya teman-teman, sahabat-sahabat saya lah. Berapa tahun yang lalu tuh kita sebetulnya itu ada di travel yang sama. Baik. Cuma karena satu dua hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini, ya akhirnya saya terpikir bagaimana caranya saya punya teman-teman yang memiliki kapabilitas sebagai motor di tour and travel atau organizer gitu ya, dan mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tempat, tidak punya wadah, dan saya terpikir bagaimana mereka saya wadahi saja di bawah naungan saya. Akhirnya dari situ mereka saya tawarkan, dan mereka menawarkan diri juga kebetulan ke saya. Ya udah, gimana kalau misalnya kita bantu aja. Waktu itu ceritanya singkatnya seperti itu. Dan akhirnya
tercetuslah oke, saya putuskan kita bentuk Remonian gitu. Dan kalau dilihat dari nama Remonian sendiri sebetulnya ada artinya. Oh, Remonian itu apa tuh Pak artinya? Reunian kah ataukah apa gitu Remonian? Jadi Iya. mungkin ada artinya gitu, mungkin filosofi ya, mungkin Filosofi. Remonian itu apa artinya itu Pak? Ya, jadi gini, kalau Remonian itu sebetulnya berasal dari dua suku kata, Oke. reuni dan harmoni. Reuni dan harmoni. Iya, Betul. Kalau reuni itu kan berkumpul kembali ya, Oke. secara artian. Artinya kita di tempat yang lama kita berkumpul kembali di tempat yang baru, kemudian itu arti yang reuni. Nah, kemudian harmoni itu kan artinya selaras. Oke. Artinya selaras di sini kita visi misikan tuh kita punya satu pemikiran yang sama, dasar pemikiran yang sama, tekad yang sama. Ya, kemudian kita buat bahasa harmoni ini menjadi monian gitu. Jadi terbentuklah nama Remonian. Bagus sekali banget. Nah, dan logo kita pun sama. Kita kan punya logo itu kan singa Oh, ya. iya. Kita kan punya logo singa. Singa ini sebagai hewan penjaga kan ya itu ya. Hewan penjaga. Oke. Iya, dengan segala kelembutannya. Nah, itu dari filosofi logo dan juga arti Remonian itu apa. Ini yang kadang-kadang nggak tahu yang lain itu. Biasanya kan nama travel itu kan diambil dari nama, ya bisa dibilang nama-nama Sanskerta, kemudian nama-nama mungkin tempat atau apalah. Betul. Kita Kalau ini merangkai khusus sendiri, ya. merangkai sendiri Oke, kita. merangkai sendiri. Iya, kita rumuskan. Jadi kita berenam merumuskan nama Remonian itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, ada lagi nih, kira-kira bangsa pasar travel ini lebih dari awal gitu. Itu bangsa pasarnya ngambil dari mana tuh Pak? Atau corporate, atau SD, atau SMP, atau seperti apa Pak gitu? Oke, sebelumnya di travel lama pun ya, saya ketika berbicara ini karena startup kita dari travel lama sebetulnya gitu ya. Dan di travel kita ini sebetulnya yang menjadi target pasar kita itu adalah sekolah-sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, yang sudah mengikat kerjasama kita di tahun 2024 ini sampai dengan akhir tahun ini itu memang hampir dikatakan sekitar separuhnya kontrak itu kita bekerja sama dengan SD. Oke. Dan SD ini bisa dikatakan memang base camp kita di Serpong. Jadi lebih banyak SD-nya itu yang berasal dari wilayah Kecamatan Serpong. Begitu SMA-nya, SMK-nya. Jadi memang mayoritas itu sebetulnya sekolah ya, dengan segala bentuk kegiatannya. Jadi mungkin sementara di daerah Tangerang ya, Iya. Kecamatan Tangerang Selatan, Tangerang Selatan, maaf ya, Kota Tangerang Selatan, berarti belum jauh ya. Belum, karena kita melihat situasi dan kondisi. Jadi gini, kalau saya lebih baik kita pelan-pelan, tapi trip itu ada. Oke. Ya, trip itu ada dan trip itu berkesan. Karena kita ini menyiapkan trip ini bukan asal jalan trip selesai, enggak, tapi kita ingin buat trip ini berkesan bagi konsumen. Trip ini menjadi menjadi bahan rujukan konsumen membandingkan dengan travel-travel lainnya dalam segi layanan, fasilitas yang sudah kita bangun. Yang terakhir harapan kita adalah kita bermitra dan adanya repeat order kembali kepada kita. Amin. Ya, karena kita di sini bukan untuk yang penting jalan gitu ya Mas ya. Karena karena gini, travel kita memang menjual kualitas layanan. Itu yang membedakan. Jadi ada beberapa konsumen kita juga yang sudah menyampaikan memang yang membedakan travel kita dengan travel lainnya itu adalah layanan kita yang berbeda gitu. Oke, baik, terima kasih. Diminum dulu Pak Eno. Sobat Remonian mantep banget. Saya belum pesan tapi udah minum ya. Minum Pak Eno, minum. Oke, baik Pak Eno. Sudah minumnya ini? Sudah lumayan ya. Oke, satu pertanyaan lagi terakhir Pak Eno. Jadi untuk harapan kedepannya Remonian ini mau dibawa kemana ataupun seperti apa Pak Eno seperti itu? Oke, baik. Harapan saya yang pertama, Remonian ini bisa menjadi keluarga bagi bagi para manajemen yang ada di dalamnya. Jadi Remonian ini kan kita kan sebetulnya ada 6 orang. Oke, dalam segi manajemen. 6 orang ya. 6 orang termasuk saya di dalamnya. Harapan saya ke depannya ini kita benar ini jangan pernah pecah. Justru terakhir ini karena gini, kita itu kan sebetulnya kan ada di travel mana ya. Dan harapan saya
Remon ini menjadi tempat terakhir yang kita akan kembangkan sampai dengan nanti kita berpisah karena usia yang memisahkan kita, maut yang memisahkan kita. Yang kedua, saya ingin Remonian ini ke depan menjadi apa ya, bisa dikatakan sebagai percontohan bagi travel-travel lainnya dalam segi layanan gitu. Karena terus terang memang sekali lagi filosofi kita adalah kalau layanan kita bisa dibayar, kita jalan. Tapi ketika layanan kita nggak bisa dijalan, kita mundur. Karena kita tidak mungkin menurunkan standar kita terlalu jauh. Gitu. Dan yang ketiga, harapan saya punya cita-cita, saya punya keinginan ya, dalam beberapa tahun ke depan ini kita berenam itu kita bisa umroh bareng. Amin. Niat yang mulia sekali ya Pak ya. Oke, baik. Untuk ininya Pak, untuk misalkan dari segi pembeda itu Pak, pembeda dari travel yang lain, kenapa kita bisa jadi sebesar ini, apa yang membedakan dari travel-travel lain sama travel Remonian ini Pak? Baik ya. Pertama dari sisi layanan, dari layanan saya jamin, saya pastikan saya memiliki SDM yang sudah pengalaman di bidangnya. Rata-rata sebagai contoh, tour leader saya itu rata-rata lebih dari 10 tahun sudah membidangi bidang wisata atau tour and travel. Itu pertama. Yang kedua, dalam segi fasilitas yang kita tawarkan itu fasilitas first class semua, artinya kelas 1 semua ya. Sebagai contoh, pilihan armada deh untuk keberangkatan gitu ya, jarak dekat ataupun jarak jauh ya. Yang pertama untuk armada kita percayakan di Remonian ini adalah white horse ya. Jadi pilihan pertama kita itu white horse. Pasti. Baik. Kalau nggak ada white horse, ya betul, kita udah kerjasama sama white horse. Kalau white horse lagi kosong atau apa ya, tripnya kan white horse banyak, kita alihkan ke Big Bird. Ke Big Bird. Jadi bukan bis yang biasa ya. Bukan yang biasa. Nah, kenapa alasan dua armada ini? Karena gini, untuk white horse atau Big Bird itu kan salah satu yang terbesar di Indonesia, apalagi white horse. White horse itu kan di Pulau Jawa itu kan sampai dengan Bali itu kan layanannya cukup luas, banyak cabangnya, betul. Dan memang layanan yang sama ini prima ya memang kita temukannya di white horse. Itu. Nah, kalau ada konsumen kan kadang konsumen tuh bisa jeli ya. Kenapa sih harus white horse? Kok harganya mahal? Nah, itu kenapa tuh Pak? Nah, jadi gini, ketika harga mahal, kenapa harga mahal? Karena kita berikan mencoba yang terbaik. Ya. Jadi misalnya dari armada, armada memang kita punya harga yang tinggi. Kemudian dari segi makan, nah ini makan untuk peserta pun kita tidak main-main. Jika tidak memang diperlukan, biasanya kan pakai box atau sebelumnya. Kita nggak box, kita itu pasti prasmanan. Kita kejarnya, kecuali dalam kondisi tertentu. Baik ya, betul. Kemudian kita juga punya layanan di bis itu kita punya runner yang sebutnya biasanya itu medis. Kita tuh ada medisnya, biasanya itu satu rombongan 1 atau 2 medis, kita enggak, tapi kita satu bis, 1 TL, 1 medis kita untuk perjalanan jarak jauh. Dan ini biasanya kita pasti selipkan ini ketika peserta kita itu anak-anak SD, dengan segala bentuk namanya anak SD gitu ya. Jadi fasilitas ya. Fasilitas diantara salah satunya mungkin ya. Jadi itu yang medis di satu membedakan. bis. Medis satu bis. Dan satu lagi dari sisi keamanan. Jadi kita gini, ini memang bisa dibilang travel kita ini rada-rada gimana ya. Jadi beda dan kita tidak segan-segan memberikan fasilitas ketika memang crowded di jalan atau lalu lintas trafiknya itu lagi padat. Kita pakai patwal. Kita pakai patwal dari PJE. Iya. Jadi sebagai contoh, kemarin kita berangkat dari Serpong itu jam 3:30 kalau tidak salah. Jam 7 kurang itu harus sudah sampai di Cirebon. Nah, kemarin kita patwal itu dari Serpong sampai dengan ke gerbang tol Cikampek. Luar biasa ya itu. Kita patwal motoris. Biasanya macet-macetan kalau daerah sana ya. Iya, itu nggak pakai pengawalan. Iya, betul. Alhamdulillah sih kita berangkat 6:30, jam 6:30 lewat sedikit itu kita sudah sampai di Cirebon. Dan itu yang ngebuat peserta dalam satu sisi keamanan mungkin lebih aman sama berada di jalan, kenyamanan juga mungkin ya agak bebas dari kemacetan, tapi itu
fasilitas patwal ini memang tidak murah gitu ya, tapi di Remonian ini kita kasih untuk peserta. Makanya ketika dibanding dengan harga, mungkin emang harga Remonian ini agak lebih tinggi, tapi fasilitasnya yang kita berikan dengan travel-travel itu berbeda, kualitasnya benar, bukan ya. Kacang-kacangan. Oke, nah ini Pak Eno, kalau sekiranya misalkan itu kita mau ada jalan-jalan itu rute ataupun misalkan luar negeri, dalam negeri ataupun umroh atau ziarah, itu bisa nggak diremonin semua seperti itu ya? Bisa karena gini, kita juga kan bermitra dengan agen-agen lainnya gitu ya, seperti untuk umroh, kemudian untuk misalnya luar negeri, itu kita sudah punya mitranya. Jadi kita akomodir kebutuhan peserta seperti apa, nanti akan kita libatkan pihak ketiga. Kebetulan gini, kita kan legitimasi kita PT gitu ya, jadi jangkauan kita tuh lebih luas. Betul, jadi agak lebih ini ya, udah di inilah udah diternam, udah dinama ya, udah ternama ya, sudah berlisensi istilah katanya gitu ya. Alhamdulillah, berarti mungkin untuk teman-teman Remonian, jadi yang misalkan ada butuh mau jalan-jalan ataupun yang luar dan dalam negeri, solusi kami ataupun Remonian ini ya ke Pak Eno bisa hubungi, siapa tahu nanti teman-teman bisa mendapatkan perjalanan lain daripada yang lain ya, itu dengan perjalanan yang luar biasa. Oke, kami tunggu teman-temannya untuk mencoba ya. Terima kasih Pak Eno, mungkin sama-sama. Dan alhamdulillah ya, untuk hari ini sangat sejuk sekali. Mungkin ya, lumayan, ini kita berada di tempat namanya Kaki Langit ya. Kafe di bawah langit. Oh, di bawah langit. Iya, kafe di bawah langit. Kaki langit ya. Iya, kafe di bawah langit. Kafe di bawah langit. Nah, nanti untuk misalkan ada yang mau kesini, itu tinggal lihat IG-nya ataupun Facebook-nya ya. Tinggal lihat di sini nanti. Silakan untuk teman-teman semuanya, pemirsa dan sahabat Remonian. Oke, terima kasih Pak Eno atas waktunya. Sampai jumpa kembali dan sehat selalu ya. Hatur nuhun.